Isu perang dagang kembali memanas. Kali ini bukan lagi antara China dengan Amerika Serikat, melainkan antara China dan Uni Eropa. Bidang yang disasar ini bukan lagi baja ataupun mobil listrik, tetapi alat kesehatan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ketegangan raksasa ekonomi ini? Mari kita membahasnya. Baru-baru ini pemerintah China mengumumkan akan membatasi perusahaan-perusahaan Uni Eropa untuk mengikuti proyek pengadaan alat kesehatan di China, terutama jika nilainya ini di atas 45 juta yuan atau sekitar 100 miliar rupiah. Dan pembatasan ini berlaku pada tanggal 6 Juli 2025. Nah, ternyata langkah ini diambil dengan alasan sebagai balasan terhadap Uni Eropa karena sebelumnya Uni Eropa ini lebih dulu mengumumkan rencana untuk membatasi akses perusahaan China dalam kontrak pengadaan publik di bidang alat kesehatan jika nilainya di atas 5 juta euro atau lebih dari 94 miliar rupiah. Dan diperkirakan kebijakan ini akan menutup akses perusahaan Cina atau China ke sekitar 60% dari pasar pengadaan publik Eropa. Ini nilainya tidak main-main, senilai hampir 150 miliar euro. Sebenarnya perang tarif ini bukan tanpa konteks ya. Jadi ekspor perangkat medis China ke Eropa ini meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 2015. Sementara negara-negara Eropa ini mengeluh, China ini dirasa terlalu dominan. Mereka merasa negara tirai bambu ini terlalu diuntungkan dari subsidi pemerintah Uni Eropa, namun sebaliknya tidak memberikan akses pasar yang setara. Nah, keluhan dan juga langkah dari Uni Eropa tersebut tentunya bukan tidak beralasan dan bukan tanpa bukti, justru ada buktinya. Dan Uni Eropa ini merilis laporan resmi yang menunjukkan bukti jelas bahwa China secara tidak adil membatasi akses produsen alat kesehatan Eropa ke kontrak pemerintahnya. Ini juga menjadi penutup dari investigasi pertama yang dilakukan di bawah aturan baru, yaitu International Procurement Instrument atau IPI yang mulai berlaku sejak Agustus 2022 dan tujuannya jelas untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Eropa ini punya peluang yang adil jika ingin bidding di kontrak di luar Uni Eropa. Bahkan Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič ini berkata bahwa Uni Eropa berkomitmen untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan China, termasuk di bidang pengadaan publik. Dan ia juga mengingatkan keterbukaan ini harus bersifat saling timbal balik. Jadi kalau kontrak pemerintah di Eropa ini terbuka untuk perusahaan dari luar Uni Eropa, maka perusahaan Eropa juga seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama di negara mitra. Apalagi beberapa negara Eropa seperti Belgia, lalu ada Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, dan juga Belanda yang merupakan eksportir alat kesehatan terbesar di dunia. Dari mulai mesin X-ray hingga plaster hingga lensa kontak. Dan industri mereka ini punya skala global. Jadi kalau sampai dibatasi, dampaknya tentunya tidak main-main. Selanjutnya, saat ini sorotan utama dari Uni Eropa adalah kebijakan Buy China yang diterapkan Beijing dalam sektor pengadaan publik. Secara singkat, Buy China adalah aturan yang mewajibkan instansi publik untuk lebih memilih dan menggunakan produk dalam negeri saja. Produk asing termasuk dari Uni Eropa hanya diberi akses terbatas. Dan inilah yang jadi penyebab utama mengapa produsen alat kesehatan Eropa sulit masuk ke pasar China. Padahal pada tahun 2022 saja alat kesehatan ini menyumbang total 11% dari total ekspor Uni Eropa ke China. Investigasi Komisi Eropa mengungkap ada sejumlah kendala sistematis yang dihadapi perusahaan Eropa, mulai dari proses persetujuan yang dirasa tidak transparan, aturan sertifikasi yang diskriminatif, sampai klausul kepentingan nasional yang sering dipakai untuk menolak produk Eropa dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk di akal bagi perusahaan
Uni Eropa. Sebagai contoh, di Provinsi Guangdong, di mana jumlah produk alat kesehatan impor yang diizinkan masuk, ini turun drastis dari 132 produk pada tahun 2019, dan sekarang ini hanya tersisa 46 produk saja pada tahun 2021. Yang artinya ruang untuk produk asing ini semakin dipersempit, dan kebijakan Buy China ini dinilai merugikan prinsip dagang adil atau seimbang yang selama ini dijunjung oleh Uni Eropa. Jadi hubungan China dan Uni Eropa saat ini sedang dalam fase panas dingin. Di satu sisi, kedua pihak sedang berusaha memperbaiki hubungan yang selama ini diwarnai ketegangan, termasuk soal subsidi industri, kebebasan pasar, hingga perang tarif dengan Amerika Serikat yang turut mempengaruhi dinamika ini. Tapi di saat yang bersamaan, Eropa malah meluncurkan langkah yang dinilai agresif oleh China dengan membatasi produk alat kesehatan China di proyek pemerintah. Pihak China melalui kamar dagangnya di Eropa menyebut kebijakan internasional procurement instrument ini memberi sinyal mengkhawatirkan untuk hubungan dagang kedua negara. Kamar dagang China juga mengingatkan bahwa penggunaan kebijakan ini akan menjadi penghalang perdagangan dan meminta pihak Uni Eropa untuk memikirkan dampak jangka panjang bagi hubungan ekonomi kedua pihak. Menanggapi hal ini, Uni Eropa tetap berpegang pada prinsip fair play. Komisi Eropa menegaskan bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengambil langkah apabila pasar tidak memberikan akses yang setara bagi perusahaan Eropa. Tapi di balik ketegangan ini, kedua pihak sebelumnya dijadwalkan untuk bertemu pada 24 dan 25 Juli 2025 di Beijing dan di Hefei. Namun pihak Tiongkok dikabarkan memangkas pertemuan yang pada awalnya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, jadi hanya 1 hari saja. Dengan konflik yang sedang memanas, tentunya konferensi ini akan menjadi menarik dan menjadi sorotan dunia internasional. Apakah dengan digelarnya KTT ini akan menjadi cara untuk meredam ketegangan atau justru menjadi babak baru dalam perang dagang internasional? Di balik drama tarif dan saling batas akses ini, intinya satu, kepercayaan ini sangat mahal, apalagi dalam urusan perdagangan lintas negara. Uni Eropa dan China boleh saja beda pendekatan, tapi kalau terus saling pasang tembok, yang rugi bukan cuma mereka, tapi industri global juga ikut terguncang. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang berani buka pintu lebih dulu? Kita akan menunggu hasil kesepakatan dari KTT Uni Eropa dan China terlebih dahulu.